Pada suatu pagi di akhir tahun 90-an, sebuah keluarga di Boulder, Colorado terbangun dalam kepanikan. John Bennett Ramsey, seorang anak perempuan berusia 6 tahun, menghilang dari kamarnya. Di rumah itu, orang tuanya menemukan sebuah surat tuntutan tebusan yang aneh. Surat tersebut mengklaim bahwa John Bennett telah diculik dan meminta uang dalam jumlah besar sebagai imbalan atas keselamatannya. Keluarga itu segera menghubungi polisi. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya mengubah kasus ini menjadi salah satu misteri paling membingungkan dalam sejarah kriminal Amerika. Beberapa jam setelah polisi tiba, ayah John Bennett, John Ramsey, menemukan jasad putrinya di ruang bawah tanah rumah mereka. Yang membuat kasus ini semakin janggal adalah fakta bahwa tubuh John Bennett ditemukan di dalam rumah sendiri, bukan di lokasi lain seperti yang biasanya terjadi dalam kasus penculikan. Ada tanda-tanda bahwa ia mengalami kekerasan, tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk mengarah pada satu tersangka tertentu. Surat tuntutan tebusan yang ditemukan juga menambah kebingungan dalam penyelidikan. Surat itu ditulis dengan cara yang tidak biasa, panjang dan rinci, seolah dibuat oleh seseorang yang ingin mengalihkan perhatian dari sesuatu. Sejak awal kasus ini menarik perhatian publik dan media, John Bennett bukan anak biasa. Ia adalah seorang bintang kontes kecantikan anak yang sering tampil dalam berbagai ajang dan menjadi sorotan. Penampilannya yang glamor di usia yang sangat muda membuat banyak teori berkembang. Ada spekulasi bahwa ia menjadi target seseorang yang tergila-gila dengan citra publiknya, atau bahkan bahwa kejahatan ini dilakukan oleh seseorang yang mengenalnya secara pribadi. Penyelidikan kepolisian mengalami banyak hambatan. Bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menentukan apakah ini benar-benar kasus penculikan yang berujung pembunuhan, atau apakah pelaku sebenarnya adalah seseorang yang berada dalam rumah itu sendiri. Polisi memeriksa berbagai kemungkinan, termasuk orang tua John Bennett, Patsy, dan John Ramsey, serta kakaknya, Burke. Namun, tidak ada bukti langsung yang bisa membuktikan keterlibatan mereka. Salah satu hal yang paling membingungkan dalam kasus ini adalah cara tubuh John Bennett ditemukan. Ada indikasi bahwa ia mengalami serangan sebelum meninggal, tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan yang jelas. Selain itu, tidak ada jejak masuk paksa ke dalam rumah, yang berarti pelaku kemungkinan besar adalah seseorang yang sudah berada di dalam atau memiliki akses ke rumah tersebut. Analisis forensik juga memberikan hasil yang tidak memberikan kepastian. Sampel DNA yang ditemukan di lokasi kejadian tidak cocok dengan anggota keluarga, tetapi juga tidak cocok dengan siapapun dalam database kriminal. Ini membuat spekulasi semakin liar. Ada teori bahwa seseorang di luar keluarga adalah pelakunya, tetapi ada juga teori yang menyatakan bahwa kasus ini mungkin melibatkan skenario yang lebih kompleks. Kasus ini semakin menjadi sorotan setelah keluarga Ramsey mulai berbicara ke media. Mereka membantah semua tuduhan bahwa mereka terlibat dalam kematian putri mereka, tetapi publik tetap terpecah. Ada yang percaya bahwa ini adalah kasus penculikan yang gagal, sementara yang lain mencurigai bahwa ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh keluarga tersebut. Bertahun-tahun berlalu tetapi tidak ada tersangka yang secara resmi didakwa dalam kasus ini. Beberapa orang yang mengaku bertanggung jawab atas kematian John Bennett kemudian terbukti hanya mencari perhatian. Bahkan ketika teknologi forensik semakin berkembang, kasus ini tetap menjadi misteri yang belum terselesaikan. Hingga hari ini, banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Apakah ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang luar, atau ada sesuatu yang terjadi di dalam rumah keluarga Ramsey yang tidak pernah terungkap? Mengapa surat tebusan itu begitu panjang dan rinci, seolah ditulis oleh seseorang yang memiliki waktu dan akses ke dalam rumah? Dan yang paling penting, mengapa setelah lebih dari 2 dekade, tidak ada satupun bukti yang cukup kuat untuk membawa kasus ini ke titik terang? Kasus John Bennett Ramsey tetap menjadi salah satu teka-teki kriminal terbesar dalam sejarah Amerika. Hingga saat ini, kebenaran masih terkubur dalam bayang-bayang spekulasi, konspirasi, dan teori yang tak berkesudahan. Mungkinkah suatu hari nanti teknologi forensik atau pengakuan baru akan membawa kebenaran ke permukaan? Atau misteri ini akan selamanya menjadi bagian dari sejarah kriminal yang tak pernah terpecahkan? Seiring berjalannya waktu, kasus John Bennett Ramsey semakin dipenuhi dengan spekulasi, teori konspirasi, dan perdebatan yang tak berkesudahan.
Media terus menggali setiap detail dari kasus ini, sementara publik terpecah antara percaya bahwa ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam, atau bahwa seorang penyusup misterius telah berhasil masuk ke rumah tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan jawaban, tidak ada kesimpulan pasti yang bisa mengarah pada siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas kematian John Bennett. Salah satu aspek paling mencurigakan dari kasus ini adalah surat tuntutan tebusan yang ditemukan di rumah keluarga Ramsey. Surat tersebut ditulis dengan panjang yang tidak biasa, hampir 3 halaman, dan meminta uang dalam jumlah yang spesifik, yang kebetulan mendekati jumlah bonus tahunan ayah John Bennett. Selain itu, analisis tulisan tangan terhadap surat tersebut tidak menghasilkan kecocokan yang meyakinkan dengan siapapun dalam rumah itu, tetapi juga tidak mengarah pada seseorang dari luar. Ada dugaan bahwa surat itu dibuat sebagai pengalihan, seolah-olah seseorang ingin kasus ini tampak seperti penculikan, padahal kenyataannya lebih kompleks. Ketika kasus ini semakin berkembang, perhatian publik mulai beralih ke kakak John Bennett, Burke Ramsey. Pada saat kejadian, Burke berusia 9 tahun dan dikatakan sedang tidur ketika peristiwa ini terjadi. Namun, rekaman wawancara dan beberapa bukti yang muncul kemudian menimbulkan pertanyaan tentang perannya dalam kasus ini. Ada teori yang menyebutkan bahwa kematian John Bennett mungkin bukan pembunuhan yang direncanakan, melainkan kecelakaan yang ditutup-tutupi. Beberapa ahli percaya bahwa John Bennett bisa saja mengalami insiden yang melibatkan kakaknya dan keluarganya, kemudian berusaha untuk mengaburkan kejadian yang sebenarnya. Namun teori ini juga memiliki banyak kelemahan. Tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Burke terlibat, dan semua dugaan yang mengarah kepadanya hanya berdasarkan interpretasi terhadap perilakunya dalam wawancara dan laporan investigasi. Selain itu, hasil forensik yang ditemukan di tubuh John Bennett menunjukkan keberadaan DNA dari seseorang yang bukan anggota keluarga, yang mendukung teori bahwa pelaku mungkin adalah orang luar. Tetapi masalahnya DNA ini juga tidak cocok dengan siapapun dalam database kriminal, membuat penyelidikan kembali ke jalan buntu. Salah satu perkembangan besar dalam kasus ini terjadi bertahun-tahun kemudian, ketika seorang pria bernama John Mark Carr mengaku sebagai pembunuh John Bennett. Carr ditangkap di luar negeri dan diekstradisi ke Amerika Serikat, tetapi setelah penyelidikan lebih lanjut, pengakuannya ternyata tidak berdasar. Tidak ada bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan tersebut, dan ia akhirnya dibebaskan. Kasus ini semakin memperlihatkan betapa sulitnya membedakan antara fakta dan spekulasi dalam investigasi yang sudah dipenuhi dengan begitu banyak teori. Meskipun berbagai tim investigasi telah mencoba membuka kembali kasus ini dengan metode forensik yang lebih modern, hasilnya tetap tidak memuaskan. Salah satu harapan terbesar adalah analisis DNA yang lebih canggih, yang mungkin bisa mengidentifikasi pelaku jika teknologi di masa depan memungkinkan pencocokan dengan seseorang yang belum terdaftar dalam database. Namun, hingga kini, semua upaya tersebut masih belum memberikan jawaban yang pasti. Kasus ini juga terus menjadi topik diskusi dalam budaya populer. Dokumenter, buku, dan film telah mencoba mengungkap berbagai sudut pandang tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Namun, semakin banyak informasi yang muncul, semakin banyak pula pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini benar-benar kasus penculikan yang berakhir dengan kematian? Apakah ada seseorang di luar rumah yang berhasil masuk tanpa meninggalkan jejak? Ataukah ini adalah sebuah tragedi keluarga yang telah ditutupi selama bertahun-tahun? Lebih dari 2 dekade setelah kejadian, kematian John Bennett Ramsey tetap menjadi salah satu misteri kriminal terbesar dalam sejarah. Tidak ada tersangka yang ditetapkan secara resmi, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk membawa kasus ini ke pengadilan, dan tidak ada jawaban pasti yang bisa mengakhiri spekulasi yang telah berkembang begitu lama. Yang tersisa hanyalah teka-teki yang belum terpecahkan, kisah seorang anak kecil yang meninggal dalam keadaan yang penuh misteri, dan sebuah kasus yang terus menghantui dunia kriminal hingga hari ini. Jika suatu hari nanti teknologi atau pengakuan baru bisa membawa jawaban yang selama ini dicari, apakah dunia siap untuk mengetahui kebenaran di balik tragedi ini? Atau, seperti banyak kasus besar lainnya, akankah ini tetap menjadi legenda yang hanya bisa dipahami melalui spekulasi tanpa akhir?